Hai Sobat CPMI, yakin nih sudah siap berangkat ke Jepang? Sebelum berangkat ke negara Sakura, kita kenalan dulu yuk dengan salah satu resiko yang kemungkinan besar akan sobat semua hadapi di sana. Selamat menyaksikan. Pada saat di Indonesia, PMI terbiasa dalam lingkungan yang mempunyai hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang penuh pengertian. Sedangkan di luar negeri akan menghadapi budaya yang sama sekali berbeda. Kontrasnya, kondisi inilah yang mengawali fenomena culture shock. Culture shock merupakan sebuah kondisi atau keadaan mental yang timbul akibat adanya transisi dari lingkungan yang telah dikenal dengan baik ke lingkungan baru yang berbeda. Dan berbagai kebiasaan yang kita ketahui selama ini tidak efektif untuk diterapkan pada lingkungan yang baru. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya culture shock. Penjelasannya sebagai berikut. Pertama, intrapersonal. Kemampuan seseorang untuk dapat memahami seluruh potensi diri agar dapat digunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Kedua, ragam budaya. Ragam budaya mempengaruhi proses perubahan dari satu budaya ke budaya lain. Semakin berbeda suatu budaya, maka semakin cepat culture shock akan terjadi. Ketiga, lingkungan sosial. Sikap masyarakat sekitar tentang diri kita akan menimbulkan prasangka positif atau negatif yang terkadang mengintimidasi. Bagaimana sih proses terjadinya culture shock? Berikut tahapannya. Tahap pertama adalah tahap honeymoon atau biasa disebut dengan tahap bulan madu. Layaknya orang yang sedang berbulan madu, di tahap ini seseorang merasa sangat bersemangat dengan semua hal baru di lingkungan yang baru. Tahap kedua adalah tahap krisis, yaitu tahap di mana seseorang mulai merasakan adanya perbedaan budaya di lingkungan baru, hingga menimbulkan tekanan mental. Perbedaan ini bisa berupa waktu, budaya, cara berkomunikasi, karakter, makanan, hingga cuaca. Banyaknya perbedaan tersebut mengakibatkan terjadinya beberapa hal pada diri seseorang. Pertama, kehilangan tanda-tanda yang dikenalnya, seperti gerakan tubuh, ekspresi wajah, atau kebiasaan-kebiasaan lain yang dapat menceritakan bagaimana seseorang sebaiknya bertindak pada situasi tertentu. Kedua, krisis identitas. Perginya seseorang keluar daerah akan membuat orang tersebut kembali melakukan penilaian terhadap dirinya. Ketiga, putusnya komunikasi antar pribadi. Perbedaan bahasa adalah penyebab utama dari masalah ini, yang akan mengarahkan pada frustasi dan kecemasan. Tahap ketiga adalah tahap adjustment atau tahap penyesuaian, yaitu tahap di mana seseorang dapat mulai beradaptasi dengan lingkungan baru dan segala hal baru yang ada, namun belum sepenuhnya nyaman. Yang terakhir, tahap pemulihan, yaitu tahap di mana seseorang menerima dan mampu untuk hidup dalam dua budaya yang berbeda, sudah merasa nyaman dan tidak menemukan masalah yang berarti. Waspadai culture shock melalui tanda-tandanya. Ada beberapa tanda-tanda yang dialami seseorang saat berada di lingkungan baru. Di antaranya kesedihan, kemarahan atau depresi, ketakutan, kurang atau terlalu banyak tidur, kehilangan, atau kebingungan. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Pertama, pelajari tempat baru sebanyak mungkin. Ada banyak hal yang bisa dan harus dipelajari dari lingkungan baru agar lebih mudah beradaptasi, seperti halnya budaya, adat istiadat, dan karakteristik penduduk lokal. Kedua, berpikiran terbuka, melihat hal baru dari sudut pandang yang positif dan berusaha untuk menerima dengan baik, bukannya berpikiran negatif, menolak, menghindar, atau bahkan mencemooh saat menemukan budaya yang benar-benar baru. Ketiga, cari kegiatan selingan atau hobi. Pelajari keterampilan baru di tempat baru atau habiskan waktu dengan melakukan hobi seperti berolahraga, membaca, berkebun, traveling, mendengarkan musik, fotografi, atau berbelanja mungkin. Keempat, libatkan diri dengan kegiatan dan penduduk lokal.
Berteman dengan penduduk lokal akan membantu seseorang merasa lebih seperti di rumah. Mereka akan membantu mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang budaya dan negara setempat. Kelima, komunikasi dengan keluarga dan kerabat dari tempat asal. Tetap berhubungan dengan keluarga dan teman di rumah, baik melalui telepon atau video. Meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan masalah dengan orang-orang terkasih akan membuat perbedaan yang besar. Yang terakhir, pelajari bahasa lokal. Perdalam bahasa negara setempat agar bisa lebih mudah bergaul dengan penduduk lokal. Hal ini juga akan mempermudah untuk memahami aturan atau budaya setempat. Masih ada banyak cara yang bisa sobat lakukan untuk mengatasi culture shock. Semua tergantung dengan bagaimana cara kita menanggapi hal baru yang ada. Semoga bermanfaat ya untuk sobat semua. Sampai jumpa.